Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan materi pertama dalam mata kuliah evaluasi hasil belajar geografi. Pemahaman tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah dasar dalam menguasai materi dalam kuliah ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Hidup kita tidak akan pernah lepas dari pengukuran. Mengukur tinggi, berat, dan waktu merupakan aktivitas yang lazim dilakukan oleh semua orang. Ketika mengukur, kita pun membutuhkan benda yang disebut dengan alat ukur. Penggaris merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Timbangan merupakan alat untuk mengukur berat. Waktu diukur dengan menggunakan jam. Dan masih banyak lagi alat ukur yang biasa kita gunakan untuk mempermudah tugas pengukuran harian kita. Lalu, apa fungsi pengukuran dalam pembelajaran? Perlukah seorang guru melakukan pengukuran terhadap peserta didiknya di dalam kelas? Hal pertama yang harus kamu ketahui adalah definisi pengukuran. Pengukuran atau measurement adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Pengukuran memiliki 3 fungsi dalam pembelajaran, yaitu 1. Sebagai dasar untuk melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran, 2. Mengetahui potensi peserta didik, dan 3. Mengetahui kelemahan pada proses pembelajaran. Dengan demikian, dapat kita simpulkan keterkaitan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah sebagai berikut. Pengukuran dilakukan pertama kali sebelum melakukan penilaian serta evaluasi. Setelah melakukan pengukuran, guru mendapatkan data angka-angka yang akan menjadi pertimbangan dalam penilaian. Guru menilai peserta didik mana yang memang lulus dan peserta didik mana yang tidak lulus. Setelah melakukan penilaian, maka guru melakukan evaluasi, melihat kelemahan yang ada pada proses pembelajaran dan potensi yang dapat dikembangkan pada peserta didik. Pengukuran menyediakan data bagi tahap penilaian dan evaluasi. Pengukuran menghasilkan data-data terkait keberhasilan belajar serta efektivitas proses ujian. Sedangkan definisi penilaian dan evaluasi adalah sebagai berikut. Penilaian atau assessment yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek menggunakan kriteria tertentu. Sedangkan evaluasi atau evaluation yang diartikan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu yang berakhir dengan mengambil suatu keputusan, atau dapat dikatakan pula evaluasi terhadap data yang dikumpulkan dari hasil penilaian atau assessment. Untuk memahami konsep tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi, perhatikan ilustrasi berikut. Perkenalkan, ini adalah Bapak Geo. Bapak Geo bermaksud untuk melakukan ulangan harian. Tentu saja, ketika ia memutuskan untuk melakukan ulangan harian, maka dia membuat sebuah instrumen yang disebut dengan soal. Seperti yang sudah kalian kenal bahwa soal berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang suatu materi yang sudah diajarkan. Fungsi dari soal ini adalah sebagai alat ukur. Sama seperti penggaris yang berfungsi untuk mengukur panjang, soal berfungsi untuk mengukur penguasaan materi peserta didik. Kita dapat mengetahui peserta didik menguasai materi atau tidak dengan memberikan mereka soal. Jika mereka mampu menjawab soal-soal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mereka mampu menguasai materi tersebut.
Singkat cerita, Bapak Geo sudah menyelenggarakan ulangan harian. Lalu Bapak Geo mendapatkan daftar nilai ulangan harian yang ditabulasikan dalam Microsoft Excel. Bapak Geo mendapatkan ketentuan lulus dan tidak lulus. Misalkan saja Bapak Geo memberikan batas nilai 7 bagi peserta yang lulus dan di bawah 7 bagi peserta yang tidak lulus. Kegiatan ini merupakan kegiatan penilaian, yaitu memutuskan mana peserta yang di atas kriteria minimal dan mana peserta didik yang berada di bawah kriteria minimal. Peserta didik yang lulus akan mendapatkan pengayaan atau materi tambahan untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap materi. Sedangkan peserta didik yang tidak lulus akan mendapatkan remedial agar mereka dapat memahami materi yang sebelumnya mereka tidak kuasai. Kegiatan untuk menentukan siapa yang mendapat pengayaan dan siapa yang mendapatkan remedial merupakan bentuk dari evaluasi. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran dilakukan pertama kali untuk mendapatkan data-data berupa angka-angka yang kita sebut dengan skor atau nilai hasil ulangan. Lalu nilai hasil ulangan tersebut kita masukkan dalam proses penilaian. Proses penilaian ini akan memilah dan memilih mana peserta didik yang lulus dan tidak lulus. Setelah itu kita lanjut pada proses evaluasi untuk memutuskan mana peserta didik yang mendapatkan pengayaan dan mana peserta didik yang mendapatkan remedial. Demikian materi untuk video pertama kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk membaca modul yang telah disediakan untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap evaluasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.